Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazaba al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-waqihi burhanuh, al-mabsuti fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sidril asrar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dari segala yang besar. Yang besar selain Allah adalah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dari segala yang kaya. Yang kaya selain Allah adalah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala raja di atas segala raja. Yang raja selain Allah adalah budak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah dan yang kuat selain Allah adalah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, dan wujudnya Allah adalah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan binasa. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan menjadikan hamba itu setara dengannya. Dan dialah Allah yang jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada hari yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memandang kita semua yang hadir. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan ampunan, Allah pandang dengan penuh belas kasihan. Bagaimana tidak, yang jauh berbulan-bulan di perantauan kini Allah melihatnya berkumpul dengan keluarganya. Bagaimana tidak, yang lama tak jumpa kini Allah melihatnya saling bersama penuh bahagia. Allah juga pandang kita yang tahun lalu masih bersama kedua orang tua, masih bersama suami, masih bersama istri, masih bersama anak-anaknya, namun kini Allah sudah panggil mereka, Allah cabut nyawa mereka, Allah pisahkan kita dengan mereka. Sungguh Allah menyaksikan kita, Allah mendengar suara kita, Allah berada dimanapun kita berada. Begitulah cara Allah menguji hambanya dan memperlihatkan kuasanya. Namun hal itu tidak membuat kita berkecil hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yamuru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang berjalan melewati kuburan seorang laki-laki yang ia kenal saat di dunia, kemudian ia mengucapkan salam untuknya, kecuali akan diketahui dan akan dijawab salam untuknya. Untuk itu marilah kita membiasakan diri untuk mengunjungi kuburan orang tua, kuburan suami dan istri serta anak-anak untuk sekedar mengucapkan salam. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Wa fi rubatil hadis li Syekh Jalaluddin Asyuyuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi guru-guru agama, maka dia seperti mendatangiku. Barang siapa yang bersalaman, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan ustaz, mencium tangan guru-guru agama, maka dia seperti mencium tanganku. Dan barang siapa yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang soleh, duduk berkumpul bersama kiai, duduk berkumpul bersama ustaz, duduk berkumpul bersama guru-guru agama, maka dia seperti duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka kelak akan aku dudukkan bersamaku di yaumil qiyamah. Terdapat dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Syekh Jamaluddin bin Kamaluddin Asyuyuti. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya sekedar membawa pahala sholat, yang hanya sekedar membawa pahala zakat, bukan yang hanya sekedar membawa pahala puasa, maupun yang sekedar hanya membawa pahala haji. Akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, dapat berkumpul dengan para ulama, para kiai, para ustaz, para guru-guru agama. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wallahu wa aliman wa muta'aliman." Rawahu Tirmidzi. Sungguh dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini penuh tipuan belaka, wa ma fiha, dan segala apapun yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, orang-orang yang hatinya berhubungan dengan Allah, yang hatinya mencintai Allah, yang hatinya takut kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan sholawat. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah, orang-orang yang di saat hamba-hamba yang lain sedang terlelap dalam tidurnya, mereka bangun bersujud berlutut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, dan orang-orang yang alim, para kiai, para ustaz, para guru agama, wa muta'aliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang suka duduk di pesantren, di masjid, di majelis taklim, di mushola untuk menuntut ilmunya Allah. Hanya golongan inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, yang hanya sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan bisnis, sibuk dengan urusan pangkat, sibuk dengan urusan jabatan. Siapapun itu yang sibuk dengan urusan dunia sehingga lalai dari kewajiban, sehingga lupa dari Allah, maka termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita tuju dari kehidupan dunia ini, sedangkan pada ujungnya kita akan mati? Apa yang kita cita-citakan untuk kehidupan di dunia ini, sedangkan pada akhirnya akan ditinggal pergi? Wahai umat baginda Muhammad, rumah telah dibangun dengan begitu megah, tapi lihatlah, sungguh tempat tinggal nanti adalah sebidang tanah ditemani hayawan tanah. Sedangkan mendapat nikmatnya kubur jauh lebih murah dari membangun rumah yang mewah. Dan pedihnya alam kubur jauh lebih menyakitkan dan menyusahkan dari susahnya dan sakitnya tinggal di rumah kalangan bawah. Wahai umat baginda Muhammad, kita telah mengumpulkan uang dengan susah payah, siang dan malam tak kenal lelah, hingga takut menjadi miskin hanya karena bersedekah. Sungguh tidak seperak pun uang akan kita bawa dalam jenazah. Banyaknya harta yang kita simpan tidak dapat menolong setelah menjadi jenazah. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, lihatlah orang tua, mereka semakin tua, sudah banyak obat dalam tubuhnya. Untuk bernafas saja mereka seolah tak menghirup udara. Tidurnya selalu terbangun di tengah malam. Ketakutan akan kematian semakin mengancam, seolah malaikat Israel akan datang. Ia berdoa memohon sakitnya tidak menjadi beban anaknya. Bahkan ia merasa kematian lebih baik dari segalanya. Sungguh orang tua tak pernah meminta apa-apa, tak meminta rezeki anaknya, justru ingin selalu memberi jika mereka ada. Tak pernah mengharapkan apa-apa dari anaknya yang kaya, apalagi pada anaknya yang masih berjuang bekerja. Begitu tulusnya orang tua, kasih sayangnya sepanjang masa, selalu menyuruh anaknya untuk bersabar menghadapi cobaan dunia, hingga rela makan seadanya asalkan anaknya bahagia.
bahkan tak rela melihat anaknya menanggung kebutuhan hidupnya. Qala al-Imam Nawawi fil Adhkar. Al-Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, rawaina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan dari Sahih Muslim, an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ummi Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidak ada satu orang hamba pun yang ketika ia terkena musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak ada satu hamba pun yang ketika terkena musibah kemudian ia mau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak ada orang yang seperti itu illa ajarallahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha, kecuali nanti Allah akan berikannya pahala dalam musibahnya dan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Lihatlah seorang suami tanpa disadari sering tersakiti, lidah perempuan bagai pisau belati, halus namun menyayat hati. Suami rela bertahan di bawah panasnya matahari, susah payah dilalui demi mencari sesuap nasi, berharap rumah adalah tempat istirahat dari lelahnya, bukan menjadi tempat yang menambah beban pikirannya. Lihatlah seorang istri, hatinya menangis begitu dalam perasaannya hingga mampu berkata tidak pada sesuatu yang iya. Manusia paling ahli dalam menutup luka. Hatinya memaksa untuk berbicara tentang apa yang dirasakannya, namun sulit mulutnya untuk membuka. Lihatlah seorang anak, kini mulai tumbuh besar, belajar memahami apa yang telah terjadi. Tak peduli bapaknya telah pergi, ia hanya bertanya, di mana bapaknya? Tak peduli ibunya telah pergi, ia hanya bertanya, di mana ibunya? Ia berharap jawaban dengan kasih sayang. Ia akan tetap tersenyum selagi ibunya tersenyum, juga akan tetap ceria selagi bapaknya pun ceria. Seorang anak ingin selalu memberi pada ibunya, ingin selalu memberi pada bapaknya, tak peduli seberapa kebutuhannya, asal melihat ibunya sehat, asal melihat bapaknya sehat. Karena anak tak tega, orang tuanya kesakitan, orang tuanya kepanasan, orang tuanya kehujanan. Qala an-nabi likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Nabi berkata, bagi tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah al-istighfar. Lalu masihkah kita lupa dari orang tua? Masihkah kita jauh dari keluarga? Tak sanggupkah kita meluangkan waktu untuk mereka? Sudah habiskah waktu kita? Sesibuk itukah kita sehingga tak sempat untuk duduk bersama kedua orang tua? Habiskah uang kita sehingga mereka tak sedikit pun kita beri, mereka tak sedikit pun merasakan? Apa alasan apa lagi? Haruskah ibumu Allah ambil? Haruskah bapakmu Allah cabut nyawanya? Haruskah suamimu tiada? Haruskah istrimu Allah angkat rohnya? Haruskah itu agar kita sadar akan pentingnya bersama? Atau siapkah untuk menyambut hari penuh penyesalan, hari penuh tangisan? Belum cukupkah kehilangan seorang ibu? Masih kurangkah kehilangan seorang bapak? Duniakah tujuan hidup ini sehingga sakitnya kedua orang tua tak bisa kita layani? Ataukah memang kita lebih menyukai penyesalan, lebih memilih menangis di depan jenazahnya, atau mungkin terasa ringan melihatnya terbungkus oleh kain kafan? Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, ingatlah kematian datang secara tiba-tiba.
tanpa diduga-duga, dengan cepat malaikat menghampiri tanpa kenal kasihan. Jangankan yang sakit, yang sehat saja banyak Allah cabut nyawanya. Rohnya berjalan dari ujung kaki, berjalan pelan merambat ke atas dada. Sakitnya sakaratul maut saat itu sungguh benar-benar terasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Maka apakah kamu mampu mencegah saat nyawa telah sampai pada tenggorokan, dan kamu saat itu juga melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, namun kamu tidak mengetahui. Begitulah Allah mengingatkan hambanya akan artinya kehidupan, sakitnya, derita, rasa penyesalan. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan, saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Wa fi kitab Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu, kullul muslim 'ala muslim haramun irduhu wa maluhu wa dinuhu. At-taqwa hahuna bihasabi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Dalam kitab Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Sesama muslim tidak boleh mengkhianati, tidak boleh bohong-bohongi, tidak boleh sakit menyakiti. Setiap orang muslim bagi muslim yang lain haram menjatuhkan wibawanya, haram mengambil hartanya tanpa hak, dan juga haram mengalirkan darahnya. Ketakwaan tempatnya di hati, dengan kadar seberapa kejelekannya dalam menghinakan saudara seorang muslim. Kehidupan ini memang sangatlah kompleks. Ada yang makan, ada yang kelaparan, yang di sini sehat, yang di sana sakit. Manusia bahagia, sedangkan manusia lain menderita. Begitulah Allah menjalankan sunnahnya. Sungguh Allah telah menciptakan manusia yang berbeda-beda. Yang beda tidak hanya agamanya, yang beda bukan hanya rupa tubuhnya, tetapi pandangannya pun berbeda, kecondongannya pun berbeda, bahkan kenyamanannya pun berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dan laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bercabang-cabang dan juga berbangsa-bangsa, agar kalian dapat saling mengenal, agar kalian dapat saling memahami satu sama lain, agar kalian bisa saling menghormati. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Wa qala aidan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Allah juga mengingatkan kita untuk bertawakal kepada Allah dengan firman-Nya tersebut, yang artinya seandainya Allah berkehendak untuk semuanya beriman kepada Allah, niscaya seluruh manusia di muka bumi ini semuanya akan beriman. Maka apakah kamu akan membenci manusia lain sampai mereka beriman? Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang saling menebar cinta dan kasih sayang, mudah memaafkan, mudah berbagi, dan peduli terhadap sesama, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyadari. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Allah yaqul
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih yang kasihnya tak pilih kasih. Engkaulah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, jadikan hati kami hati yang lembut, jadikan hati kami hati yang ikhlas menerima segala yang telah Engkau tetapkan, rela atas segala kejadian yang telah menyakiti hati kami, atas segala tuduhan-tuduhan yang tidak sebenarnya, atas segala omongan-omongan di luar sana yang menjelek-jelekan kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkaulah Maha Penuntun pada setiap hamba yang tersesat. Engkaulah Maha Penguat pada setiap hamba yang lemah. Engkaulah Maha Penunjuk kepada hamba yang iman. Dengan tuntunan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan petunjuk-Mu ya Allah, tuntun kami agar tetap menuju jalan-jalan-Mu. Kuatkan kami agar selalu sabar dan tabah menghadapi cobaan-Mu. Tunjukkan kami ke arah mana kami akan berjalan meraih ridha-Mu. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemberi pada semua kebutuhan makhluk. Engkaulah Maha Pengampun pada setiap hamba yang meminta ampun. Dengan pemberian-Mu ya Allah, kami tidak meminta harta, kami tidak meminta jabatan, kami tidak meminta kemewahan-kemewahan dunia. Yang kami minta ya Allah, berikan kesehatan pada keluarga kami, berikan kesehatan pada kedua orang tua kami,
yang saat ini sedang sakit, yang saat ini masih sering kami antar ke rumah sakit, yang saat ini setiap malam menderita kesakitan. Mata ini tak tega melihatnya ya Allah. Banyaknya harta tak menjadikan kami bahagia. Luasnya ladang tanaman menjadikan panennya tidak juga menenangkan. Kebahagiaan kami ya Allah adalah melihat keluarga yang sehat. Ketenangan kami ya Allah adalah berkumpul bersama kedua orang tua dalam keadaan sehat. Sudah lebih dari cukup bagi kami ya Allah menyaksikan anak-anak kami sehat, menyaksikan saudara semuanya sehat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Dengan ampunan-Mu ya Allah, mungkin rasa sakit di kepala kami adalah karena kerasnya watak kami. Mungkin rasa sakit di tangan kami adalah karena kami pernah mencabut rumput pada ladang yang bukan milik kami. Mungkin sakitnya kedua kaki kami karena kami pernah melangkah menerjang larangan kedua orang tua. Mungkin sakit komplikasi di tubuh kami adalah sebagai pelebur atas dosa-dosa kami. Maka ampuni kesalahan kami, ampuni kesengajaan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika nanti ajal kami telah tiba, jika nanti kematian telah di depan mata, jika nanti malaikat Israel telah berada di hadapan kami ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman kepadamu, dalam keadaan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Engkaulah maha pendengar segala yang kami tak mendengar. Engkaulah maha melihat sesuatu yang tertutupi. Dengan pendengaran-Mu ya Allah, dengarkan keluh kesah kami yang setiap tahun melamun, teringat kasih sayang kedua orang tua kami. Setiap tahun menangis, terbayang wajah istri kami. Setiap tahun terbayang dengan wajah suami kami, dengan wajah anak-anak kami ya Allah. Dengan penglihatan-Mu ya Allah, lihatlah air mata ini. Sungguh air mata ini bukan karena kami kesal dengan takdir-Mu, bukan karena kami menentang ketentuan-Mu. Ini semata karena kerinduan kami, rindu pada senyuman di wajahnya dan tutur kata dari mulutnya. Ya Allah, sungguh mata ini melihat, hati ini merasa. Kami melihat orang lain berbuka puasa bersama keluarga. Kami melihat orang lain berbuka puasa bersama istri dan suaminya. Orang lain menikmati suasana Ramadan bersama anak-anaknya. Sementara kami ya Allah harus terbiasa tanpa kedua orang tua, harus bahagia tanpa suami, harus mengurus keluarga tanpa seorang istri, harus tetap hidup bahagia tanpa seorang anak. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan Ramadan, dengan keberkahan dari Hari Raya Idul Fitri ini, berikanlah kami kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad saat ditinggal wafat ayahnya, sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad saat ditinggal wafat ibundanya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran sebagaimana sabarnya Fatimah saat kehilangan ayahnya yakni Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Yakub saat kehilangan anak-anaknya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim saat dipisahkan dari istrinya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran sebagaimana sabarnya istri Nabi saat berpisah dari sang suami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ahdina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amma siwak. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana
التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Kami bekerja keras mencari rezeki bukan untuk menimbulkan iri pada saudara kami. Kami berjalan ke arah selatan bukan karena menghindari yang berada di utara. Kami memilih berkendara bukan karena kami benci untuk berjalan kaki. Dan kami memilih menunduk bukan berarti kami tak ingin memandang. Maka dengan kuasa-Mu ya Allah, jauhkan hati kami dari hati yang suka memandang rendah orang lain, dari hati yang suka memendam dendam, dari hati yang merasa paling benar. Sungguh kami mencintai saudara-saudara kami ya Allah. Kami mencintai persatuan, kami memegang erat tali persaudaraan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.